Dona. Ya. Pertumbuhan itu berlangsung semenjak dalam kandungan sampai pada usia tertentu. Rata-rata untuk orang Indonesia, untuk wanita usia 25 tahun. Ya. Kemudian untuk laki-laki mungkin kemungkinan bisa 26, 27. Ya. Jadi pertumbuhan yang dimaksud yang bisa dirangsang mungkin melalui hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan faktor-faktor pengaruh tadi, yang 10. Ya. Mungkin itu yang pertama, mungkin masalah turunan. Ya. Tujuan kita merangsang untuk apa? Kalau untuk pertumbuhan perkembangan dan tinggi, kita sudah lihat asal-usul mereka itu gennya dari mana. Ya. Bisa kita lihat. Nah, dari para ahli ortopedi mengatakan bahwa pertumbuhan perkembangan berdasarkan gen itu biasanya 10% dari gen yang diturunkan gitu. Katakanlah bapaknya tinggi 170, mungkin anaknya bisa tumbuh sampai 177 gitu ya. Jadi itu dilihat dari sudut aspek pengaruh-pengaruh yang dari keturunan. Yang kemudian tadi juga sudah saya bercerita tentang orang-orang Jepang yang masa lalu turunan KT. Ternyata faktor ekonomi, faktor kemajuan negara, faktor kegiatan-kegiatan keolahragaan itu bisa memicu perkembangan dan pertumbuhan individu seperti apa yang kita lihat saat ini. Ya. Jadi mungkin faktor gizi mungkin bisa kita tumbuh, bisa kita lakukan rangsang ya. Apakah pertumbuhannya melebihi kapasitas-kapasitas dari gen yang dimiliki itu sendiri ya. Jadi dari faktor-faktor itu bisa kita analisa apakah dari faktor keturunan, apakah faktor gizi, aktivitas fisik, kemudian faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor gen, hormon, itu juga bisa berpengaruh. Penyakit, kemudian juga masalah-masalah faktor psikis itu juga bisa mengakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan individu itu sendiri. Mungkin itu sementara Mbak Dona, mungkin bisa dikembangkan yang lain. Mungkin ada yang lain, silakan. Nomor 2, Pak. Untuk nomor 2, Pak. Kayaknya harus dibacakan aja itu, Pak Sudrajat matanya kurang bagus tuh, termasuk iya, belum lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Asep di Bogor. Apakah penelitian itu benar? Setiap pertumbuhan anak bisa bertambah 10% dari tinggi kita. Ya, jadi memang ini berkaitan juga dengan unsur-unsur apa ya, promosi. Masih panjang Pak, pertanyaannya masih panjang itu. Iya. Oke Pak, sebentar dibacakan dulu pertanyaannya. Saya Asep Pak, saya Asep Bogor. Ya, mangga. langsung aja langsung. Apakah penelitian itu benar? Setiap pertumbuhan anak bisa bertambah 10% dari tinggi kita. Saat ini kedua anak saya yang putra, saya lihat mereka lebih tinggi dari saya, malah bisa lebih tinggi lagi atau bisa dibilang melejit. Tapi kenapa anak bungsu saya yang perempuan sekarang 5 tahun? Ini tapi pertumbuhannya nggak maksimal. Mohon masukan agar terkejar dan terlihat normal. Berapa persen renang bisa membantu pertumbuhan agar bisa maksimal? Mohon pencerahannya, Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin ini juga sebagai iklan juga bahwa renang adalah pemicu pertumbuhan yang baik ya. Ini disebut juga the best of sport, tapi berapa besar ya? Tentunya kita lihat lagi yang 10 tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu ya. Jadi kalau kita lihat faktor dominan terbaik itu, kalau kita lihat dari sudut keturunan, memang dari hasil penelitian dikatakan seperti itu, 10% dari gen yang dibawa, apakah gen bapaknya, apakah gen ibunya, atau gen nenek, kakek, buyut, dan seterusnya. Itu tergantung gen siapa yang dibawa oleh anak itu tersebut ya. Kalau seandainya gen bapaknya dan ibunya, jelas kita bisa lihat secara kasat mata. Tapi kalau seandainya gen buyut-buyutnya yang sudah tiada, itu sulit kita untuk mendeteksinya. Mungkin neneknya yang lebih tahu seperti apa kakek neneknya sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau menurut gen, dari hasil penelitian, memang 10% bisa dikembangkan di atas perkembangan dari bawaan dari orang tua. Ya. Baik. Kalau kita lihat dari sudut faktor gizi, ini juga kita lihat
juga berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan si anak, ya. Kenapa? Asupan gizi yang cukup ini pertumbuhannya bisa normal. Asupan gizi yang lebih ini juga bisa mengakibatkan anak bisa tumbuh lebih besar gitu ya. Jadi besar berapa persen memang tergantung pada asupan-asupan yang mampu diserap oleh si individu itu sendiri. Kemudian masalah aktivitas fisik berenang. Kalau seandainya aktivitas fisiknya tidak sesuai dengan karakter kematangan si anak, mungkin beban berlebih, mungkin bisa terjadi malah makin kuntet gitu ya. Nah, jadi memang seorang pelatih harus mampu nanti bagaimana melatih si anak yang memang tujuannya untuk menambah tinggi dan sebagainya macam. Jadi jangan ada pembebanan terhadap pertumbuhan tulang seperti setiap persendian, tulang persendian punggung, lengan, kaki, itu jangan diberikan pembebanan. Kalau seandainya diberikan pembebanan yang berlebih, itu terjadi tulang-tulang epifisis itu mengeras dini atau terjadi penulangan atau dia belum naik, dia sudah diberikan pembebanan sehingga dia tidak bisa tinggi. Jadi dari 10 faktor itu bisa kita analisis, Pak. Di mana faktor-faktor ini yang bisa kita masukkan untuk merangsang pertumbuhan seperti apa yang ditanyakan Mbak Dona itu. Bisa faktor gizi, bisa faktor turunan, bisa faktor aktivitas fisik, faktor penyakit, dan sebagainya. Jadi yang 10 faktor itu bisa kita kembangkan mungkin. Gitu Pak Asep, mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu. Berarti masih bisa dikejar ya Pak ya, perkembangan itu ya, pertumbuhan. Saya minta konkretnya kalau pertumbuhan maksimalnya di usia berapa ya Pak? Yang ya, untuk wanita dari hasil penelitian sampai usia 22 tahun, Pak. Pria sampai 25 tahun bisa tumbuh kembang dengan baik. Usia 30 tahun sudah mulai terjadi penuaan, penurunan kualitas fungsi tumbuhan. Pemadatan tulang terjadi setelah 25 tahun ke atas ya Pak? Tidak, tergantung pada pembebanan aktivitas fisik, Pak. Kalau aktivitas fisik yang berlebihan, itu juga bisa terjadi penuaan dini pada anak. Gitu. Nah, jadi memang seorang pelatih itu harus waspada dan harus hati-hati memberikan pembebanan terhadap anak yang ingin tumbuh. Ya. Seperti memberikan pembebanan pada usia di bawah 13 tahun, dia belum matang. Jadi ini bisa mengakibatkan terjadinya pematangan epifisis. Gitu. Jadi memang harus hati-hati, ini seorang pelatih harus tahu betul berapa proporsi anak ini diberikan beban-beban latihan. Jadi sesuai dengan karakteristik anak yang dimiliki. Ya, kadang-kadang orang tua kan pengen berprestasi banyak padahal usianya masih 10 tahun, kasih beban mesti. Ini bisa terjadi penuaan dini. Mungkin itu Pak Asep. Ya, terima kasih ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Mungkin ke Pak Albert. Baik, selanjutnya dari Pak Edi Sopyan. Mohon maaf. Pertanyaan nomor 4 dari Bapak Daniel Hendrik Patikota dari Kupang. Apakah efektif peregangan setelah olahraga atau pertandingan? Mohon penjelasannya. Ya, ini dari Pak Sopyan ada lagi. Halo. Ya, Bapak. Iya. Jadi kepada Bapak Hendrik Pati ya dari Kupang. Apakah efektif peregangan setelah olahraga atau pertandingan? Ya memang harus ya. Jadi kalau yang perlu kita tahu bahwa selama melakukan latihan atau selama melakukan pertandingan, maka selama itu juga terjadi penumpukan asam laktat yang banyak sekali. Kemudian juga yang kedua, itu hasil kontraksi otot itu masih begitu ketat, ya, masih begitu ketat. Terkait dengan itu, maka latihan fleksibilitas atau bentuk-bentuk peregangan itu akan sangat membantu. Yang pertama, membantu mengembalikan kontraksi otot itu pada posisi yang semula. Ya, jadi mengembalikan otot-otot yang tadi berkontraksi itu kembali ke posisi semula dalam kondisi stabil. Nah, kemudian yang kedua, itu juga bisa membantu untuk melenyapkan atau mengurangi sisa-sisa pembuangan di dalam tubuh sebagai akibat daripada sisa-sisa pembakaran selama waktu latihan tadi. Jadi peregangan itu sangat penting. Lebih bagus lagi nanti kalau setelah pertandingan, ya, setelah pertandingan
atletnya sudah selesai, entah pertandingan mungkin nanti kita anggap dia sprinter di renang, atau juga mungkin di cabang-cabang olahraga lain. Waktu dia beraktivitas itu terjadi penumpukan asam laktat karena pembakaran itu. Setelah selesai pertandingan, atlet jangan langsung dikasih cooling down. Ya, jangan langsung dikasih cooling down. Tetapi dikasih jogging dulu atau dikasih kegiatan yang sifatnya aerobik dulu. 20 menit atau 25 menit, bahkan kalau bisa sampai 30 menit. Waktu dia diberikan jogging secara perlahan-lahan, ya. Jogging. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya aerobik itu maka akan kembali lagi membuat anak itu menjadi fresh. Kemudian setelah jogging selesai, baru dilanjutkan dengan salah satu dari bentuk peregangan yang kita kehendaki. Kalau dia mau statis, ya silakan statis. Kalau dia mau pasif, maka silakan pelatih. Hingga akhirnya tadi yang yang namanya asam laktat itu bisa lenyap dari tubuh. Maka waktu menghadapi pertandingan berikutnya, atlet kita sudah dalam kondisi fit lagi. Itu yang kita harapkan. Jadi memang sangat disarankan untuk setelah pertandingan atau setelah melakukan latihan, baik itu latihan berat maupun latihan ringan, maka melakukan cooling down. Maka tadi saya bilang itu tidak bisa terlepas ya. Struktur dari sebuah latihan adalah warming up, calisthenics, formal activity, calisthenics, cooling down. Itu satu kesatuan struktur latihan. Jadi kalau latihan kita mulai, jangan tiba-tiba datang langsung formal activity atau aktivitas formal kita. Kita mau bertanding, tiba-tiba datang langsung bertanding, nggak bisa. Harus dari awal. Kita tetap mulai dari pemanasan ya sampai kepada bagian akhir. Jadi itu catatan saja buat Bung Hendrik dari Kupang ya. Masih ada lagi ya yang lain. Saya tidak bisa terlalu Ya, cepat. terima kasih Pak. Ya. Ini banyak sekali nih pertanyaan nih. Waktunya masih ada nggak nih? Masih ada Pak, waktunya 10 menit lagi. Pak Edi Sofyan juga bertanya juga mengenai Tadi Pak Taufik kalau nggak salah, mungkin saya bisa juga kasih masukan itu yang punya Pak Sudrajat. Pertumbuhan anak itu kalau laki-laki anak perempuan itu biasanya paling tidak 8 sampai 10 tahun. Kalau yang laki-laki itu kan antara 10 sampai 12 tahun itu normal. Tetapi bisa lebih lambat. Bisa lebih lambat itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun kemudian. Sehingga kita jangan pasrah, yang penting kita tahu fase-fase pertumbuhan dari anak-anak itu, sehingga kita sebelum mereka sampai pada notok, sebelum notok, ya treatment harus terus diberikan. Perempuan sampai umur 18 tahun. Anak saya tidak bertambah yang tinggi. perempuan itu, anak saya yang perempuannya itu 5 tahun Pak, tapi seperti usia 3 tahun, karena memang waktu itu gastro ya, asam lambungnya meningkat. Apapun yang dimakan selalu keluar gitu. Treatment yang saya lakuin ini coba bikin kolam malah depan rumah sengaja. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Usia pertumbuhan mereka itu biasanya puncak pertumbuhan itu kan ada 2 saja itu. Puncak pertumbuhan itu dari lahir sampai umur 2 tahun, itu pertumbuhannya dalam 1 tahun bisa sampai 18 cm. Kemudian di usia puber, itu perempuan antara 8 sampai 10 tahun. Kalau lebih lambat sedikit sampai 12 tahun. Kalau laki-laki itu kan antara 10 sampai 12 tahun, kalau lambat-lambat sedikit bisa sampai 14 tahun. Setelah itu maka 1 tahun, ya dalam usia puber itu kan bisa bertambah tinggi sampai 14 cm tuh. Nah, itu yang kita kejar di situ. Karena setelah itu, setiap tahunnya hanya bisa tinggal bertambah tinggi 1 sampai 2 cm, sampai perempuan usia 18 tidak bertambah tumbuh lagi, laki-laki sampai umur 21 tahun tidak bertambah tumbuh lagi. Gitu. iya. Tambahan saja. Mantap. Ya. Ya. Biasanya anak kelas 5 itu setelah sunat itu dipotong itunya ya. Nah, langsung berkembang pesat itu badannya. Ada lagi Pak Edi Sofyan ini, pertanyaannya kelihatannya tipe endomorf dengan tinggi. Pertanyaan kedua anak saya, lihat ini apa nih? Dinaikin lagi Mas Bayu. Nah, disarankan untuk latihan weight training. Tadi sudah saya katakan bahwa kematangan seseorang itu umumnya terjadi pada usia 13 tahun ya, 12-13 tahun. Jadi setiap individu kadang-kadang juga berbeda ya.
Jadi pada saat matang itulah mulai kita latihan untuk weight training. Weight training itu boleh dilakukan mulai usia dia latihan, tapi ya syaratnya bebannya itu adalah beban tubuhnya sendiri. Ini beban internal. Kalau beban eksternal ya setelah usia 13 tahun itu sudah mulai komponen-komponen fisiknya sudah mulai matang. Boleh diberikan latihan ini sesuai dengan kapasitas kemampuan berdasarkan ya tentunya tes-tes awal kita lakukan lah. Kemampuan maksimalnya berapa, mungkin latihannya sekian persen itu sudah ada di dalam metodologi pelatihan. Kemudian Pak Hendrik sudah ya, Sandra, Esa, bagaimana melatih kekuatan pada saat berada? Pak Sudrajat, maaf. Ya. Boleh ini menambahkan, apakah itu akan mempengaruhi pertumbuhannya lagi? Karena kan anak saya umur 15 tahun, 173. Ya. Dengan dia latihan beban dengan weight training, apakah akan mempengaruhi pertumbuhannya atau masih bisa tumbuh lagi? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa usia anak laki-laki itu antara 18-20 tahun ya. Bahkan ada yang juga 25 tahun, itu spesifik sekali, tergantung gen yang dibawa gitu ya Pak. Latihan weight training itu boleh saja, kalau ingin bertambah tinggi ya jangan lakukan weight training itu untuk pertumbuhan tinggi, tapi pertumbuhan otot yang dimaksud gitu ya. Untuk memberikan kekuatan ya tentunya serabut-serabut ototnya diperbesar gitu. Tapi kalau untuk tinggi lagi, saya kira memang latihan-latihannya jangan menghambat pertumbuhan ke arah tinggi, tapi lakukanlah dengan tidak menghambat pertumbuhan ke atas gitu. Seperti bench press gitu ya, itu bisa dilakukan setelah usia 13 tahun. 15 tahun sudah boleh kok, tapi disesuaikan dengan karakteristiknya gitu. Terutama memberikan pembebanan dan tujuan latihan. Gitu. Itu Pak Edi. Bisa didengar Pak Edi? Terima kasih Pak Sudrajat. Ya, ada lagi Akmal Fikri, bagaimana mengatasi anak yang mempunyai endurance yang bagus namun teknik kurang. Ya, latihan teknik itu tidak bisa dalam keadaan lelah, ya. Jadi harus spesifik. Dalam keadaan segar bugar, kita bisa memberikan teknik-teknik yang disesuaikan dengan mekanika gerak yang diperlukan, ya, sehingga tubuhnya bisa streamline dan tidak lelah, ya. Jadi dia bisa fokus. Tapi kalau seandainya dia sudah lelah, ya kita latihan tekniknya tidak akan tercapai, gitu, ya. Demikian juga sebaliknya, kalau tekniknya bagus, lalu kemampuan endurance-nya tidak bagus, ya latihan endurance. Kalau usianya sudah matang, ya. Jadi karakteristik ini sangat penting untuk sebagai pedoman apa yang harus dilakukan oleh pelatih. Ya. Itu, Kang Akmal. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Ya, amin. Sebelum usia tahun, apabila ada waktu dikasih latihan kekuatan dengan menggunakan latihan beban apapun. Jadi orang tua lagi ya. Jadi pelatih ini harus betul-betul arif dan bijaksana memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang tua bahwa prestasi itu memang perlu waktu dan proses. Itu kata Bung Joni nanti ya. Bung Joni ya. Kalau diberikan latihan-latihan yang dini dengan dengan istilahnya latihan keras belum waktunya, yaitu tadi prestasinya memang ada naik puncak, tapi setelah itu what's next prestasinya, ya kasihan nanti baru SMP SMA hilang gitu, padahal prestasinya pada mahasiswa gitu, ya. Jadi jangan Spartan ya, anak kecil itu kan bukan orang dewasa yang mini gitu ya. Ya nanti Pak Joni nanti bidangnya itu ya, latihan itu perlu proses, perlu waktu. Jangan kebelet gitu istilahnya ya. Kang Akmal ya, Kang Oyok, Nurjatnika, Pura Bambang, pertanyaan untuk Pak Derajat. Saya mau bagaimana cara melihat kesiapan dari fisik maupun mental seorang atlet pemula untuk disertakan dalam perlombaan. Ya, kalau hanya perlombaan itu sebetulnya untuk pemula itu berapa? Pemula itu ada dua, ya. Pemula yang usia tua ada, pemula yang usia kecil ada. Kalau untuk renang gitu ya. Seperti saya ini dulu sudah advance untuk master gitu ya. Mungkin pemula master ada juga, usia 70 baru mulai berenang, itu pemula juga. Jadi lihat saja dari sudut denyut nadi dan dari sudut kelakuannya, perilakunya pada saat menghadapi lomba, ya kita lihat. Pada umumnya adalah denyut nadi ya, kalau denyut nadi cepat ya, ini kelihatan fisiknya sedang memerlukan tenaga yang ekstra itu biasanya. Kadang-kadang merasa takut, kemudian mentalnya jadi grogi, ya.
Tapi biasanya kalau kita sering memberikan latihan-latihan dengan game-game, nah biasanya dia di point saja biasanya anak-anak pemula ya. Makanya sering berikan game-game pada latihan yang bersama gitu ya. Setiap event setiap latihan sudah selesai berikan game kompetisi bersama gitu ya. Itu akan melatih kebiasaan sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang rileks pada saat mau perlombaan. Jadi dia tidak ambil pusing. Yang penting saya bisa menampilkan ketampilan saya yang sudah saya latih gitu. Itu Flora Babang ya, Kupang. Ada lagi nih. Pak Albert mungkin bisa baca, yang punya Pak Albert boleh ditanya. Baik, nanti salah satunya itu siapa ya? Tadi saya lupa. Bertanya tentang apakah pemanasan dan pendinginan itu dapat dilakukan waktu berenang di dalam air. Mohon maaf. Ya, jadi memang bisa ya. Jadi pemanasan itu atau latihan fleksibilitas itu dilakukan sebelum, sementara, dan sesudah. Ya, jadi sebelum melakukan latihan, kita pemanasan, kita lakukan peregangan-peregangan. Kemudian setelah waktu kita masuk ke dalam air, ya, di dalam air itu sangat perlu kita melakukan peregangan-peregangan di dalam air, ya. Jadi ketika di luar kita melakukan peregangan itu untuk persiapan kita masuk ke air. Selama di air itu juga kita sangat membutuhkan peregangan-peregangan itu, karena di air itu biasanya mengakibatkan otot lebih cepat menjadi kaku, apalagi kalau kita tidak terlalu banyak bergerak. Nah, lalu kemudian kalau kita kehabisan energi di dalam air ketika kita melakukan latihan yang banyak, terjadi pembakaran yang banyak, terjadi penimbunan maka otot-otot kita biasanya menjadi tegang, biasanya menjadi kaku. Yang biasanya di dalam air, ya itu kalau ada tegang-tegang, kram-kram otot. Nah, itu adalah bentuk dari asam susu. Dan itu harus kita regangkan secara rutin. Setiap sesi, kalau bisa sebelum memulai sesi berikutnya, kita regangkan. Sebelum memulai sesi berikutnya, kita regangkan. Sehingga otot kembali normal, dan bahkan bisa membantu untuk menetralisir, bahkan membantu untuk membakar asam laktat yang terjadi sebagai akibat dari latihan-latihan yang berat tadi. Nanti setelah keluar sampai ke atas, ya sudah keluar dari air sampai ke atas kolam renang, ya di atas kolam kita harus melakukan latihan fleksibilitas lagi. Atau kita melakukan cooling down lagi. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak lagi untuk menaikkan suhu tubuh. Tetapi kita melakukan gerakan-gerakan yang lemas, yang rileks, sehingga otot-otot kita kembali pada posisinya. Banyak yang juga keliru adalah waktu melakukan pendinginan atau cooling down itu porsinya sama dengan pemanasan. Gitu. Ini juga agak keliru. Jadi waktu posisi cooling down, itu kita melakukan gerakan-gerakan penguluran. Gerakan-gerakan yang rileks, sehingga otot-otot kita kembali pada posisinya kembali, sehingga kita tidak mengalami gangguan-gangguan teknis terkait dengan otot. Saya kira itu ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan stroke ringan. Yang pertama, stroke ringan ini bukan porsi kita ya, harus dulu di-check up ke dokter. Ya. Kalau stroke-nya tidak terlalu berat, hanya stroke ringan saja, maka latihan harus kita lakukan terhadap saraf, ya. Kemudian kita lakukan juga pelatihan terhadap otot, ya. Latihan terhadap atau treatment yang diberikan terhadap otot itu bisa dalam dua hal. Bisa dilakukan dalam bentuk meregangkan otot, dan yang kedua adalah dilakukan dalam bentuk kontraksi otot. Maka kalau dimasukkan di kolaborasi masuk ke dalam teknik-teknik peregangan, sebenarnya dia akan sangat baik kalau kita menggunakan teknik peregangan yang kontraksi relaksasi atau PNF, karena kedua-duanya berkolaborasi dengan baik itu kontraksi otot maupun peregangan otot. Ya, ini saya hanya menyarankan supaya kalau itu dilakukan, kalau si pasien atau teman kita yang karena stroke ringan
ruang geraknya terbatas dalam melakukan peregangan, maka disitulah kita bisa membantunya dengan teknik peregangan yang masif. Ya, jadi dia tenang saja, kita yang melakukan peregangan-peregangan secara bertahap, komunikasi tetap dibangun dengan teman kita, sehingga tidak mengalami kesakitan, mengalami gangguan. Kalau sudah sakit, kita harus berhati-hati. Jadi treatmentnya ada 2 jenis itu ya. Terhadap saraf, kita harus bisa membuat bentuk-bentuk latihan yang terkait dengan saraf, bikin saraf menjadi lebih rileks ya. Halo. Ya, lanjut. Lalu kemudian terhadap otot bisa dilakukan dengan ada bentuk yang kontraksi otot dan ada bentuk yang untuk meregangkan otot. Sehingga dua-duanya itu kalau dimasukkan ke dalam latihan peregangan tadi saya sudah katakan, Anda bisa dengan PNF ya, dikontraksikan kemudian diregangkan, atau juga bisa dengan hanya peregangan pasif saja. Tetapi intinya harus ada treatment untuk otot-otot itu tetap aktif bergerak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tambahan saja mungkin Mas Bayu. Tadi banyak menanyakan tentang pemanasan, termasuk yang poin 10 tadi ya, pertanyaan 10 ya. Jadi hakikat daripada pemanasan itu adalah mempersiapkan semua organ-organ yang terpakai di dalam tubuh kita untuk menerima beban latihan yang diberikan oleh pelatih. Jadi harus betul-betul paham betul dan harus dibiasakan betul pemanasan itu sesuai dengan kondisi individu yang bersangkutan. Jangan berlebihan dan jangan juga kurang gitu. Kalau seandainya berlebihan, nanti pada saat latihan inti itu bisa mengakibatkan tidak menerima, cepat lelah gitu kan. Demikian juga sebaliknya, kalau kurang, akibatnya tadi sudah dijelaskan, bisa kram, bisa penumpukan asam laktat atau asam susu, bisa juga keseleo dan sebagainya macam. Ya. Maka dari itu, memang pelatih ini memang tugasnya luar biasa ini, memperhatikan setiap individu. Ya, dalam melakukan pemanasan harus sifatnya juga individu. Berapa kebutuhan beban yang akan diberikan? Dia harus merasa enak dan sudah merasa bagus dan merasa fit untuk menerima beban selanjutnya. Jadi pemanasan itu adalah untuk mempersiapkan menerima beban latihan, kemudian mencegah cedera, kemudian hasil latihan teknik juga bisa diterima dengan baik. Mungkin itu tambahan saja Pak Albert, Dr. Albert Kisadi. Mantap. Baik, terima kasih kepada para pemateri hari ini. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kami selaku Terima kasih juga Mbak Heni. Terima kasih kepada Bapak Albert dan Bapak Sudrajat telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aplaus buat kita semua. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Selebihnya. Ani. Ya. Untuk Sesi kedua nanti kita mulai jam 2. Sesi kedua kita mulai jam 1.30 Pak, jam 13.30 setengah 2. Dr. Joni Lumba udah siap tuh. Udah suruh makan aja dulu, suruh makan. Dia itu semangat sekali, jadi memang harus disuruh makan dulu gitu. Semangat gitu. Kadang-kadang tidur. Tidur. Ya, untuk yang sesi selanjutnya, untuk yang setengah 2 nanti silakan diregistrasi. Oke. Makasih. Baik, terima kasih. Saya mohon diri. Ya, terima kasih semuanya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.